Hari ini di acara Suka-Suka Asmara. Kali ini bintang tamunya berasal dari daerah timur. Yang pasti bukan Timur Tengah. Kita akan kupas tuntas masalah-masalah asmaranya. Penasaran kan? Oke, balik lagi sama gua Rian di Suka-Suka Asmara. Bintang tamu gua kali ini ya lu bisa kenalin diri sendiri lah. Di atas fuckboy ada Egoy. Ya elah boy, bocahnya. Bocahnya. Siapa nama lu? Coba kenalin diri dulu dong. Egoy dari Ciputa Timur. Oh, Ciputa Timur. Gue kira dari Jakarta Timur, bukan ya? Itu yang sebelah. Oh, yang sebelah ya. Ini beda lagi. Beda lagi Beda dong. lagi ya. Oke. Kali ini bakal ngobrol sama Agoy. Agoy lagi apa? Egoy. Egoy dong, jangan ketukar. Egoy. Iya, Egoy. Jangan ketukar. Ego ini denger nih kurang Apa tuh? lebih punya kisah asmara yang menarik buat dibahas nih. Mungkin bisa juga jadi pelajaran buat yang nonton, bisa juga jadi sudut pandang untuk para wanita, karena kita tidak tahu juga kisah asmara kayak gimana. Kan jujur gue nggak tahu nih, gitu. Gue penasaran banget nih. Ini berarti gue curhat apa gimana nih? Curhat nggak apa-apa. Oh, curhat Kita ya? kayak ngobrol biasa aja. Berarti gue kayak abis diputusin kali ini ntar. Bang Rian, curhat dong. Oke, Goy, gimana Goy? Lu Gimana sekarang udah tuh? punya hubungan? Ngejalin hubungan? Sekarang sih ya paling gitu-gitu doang lah. Tahu lah lu. Oh, Nggak masih yang dekat-dekat doang serius ya. gitu. Iya dekat-dekat doang lah. Kira-kira nih kan ada omongan nih kabar burung, ada Wih, kabar burung. kisah asmara yang mungkin bisa di sharing di sini. Jadi gue juga pengen tahu sih. Iya, iya. Sebenarnya katanya tuh lu sebelum jadi main-main begini lu sempet pengen serius nih ngejalin Iya. hubungan nih. Waduh gue. Kira-kira tuh berapa tahun lalu Ini atau sedih baru banget. sebulan yang lalu atau gimana gue nggak tahu nih. Ini udah 2 tahun. Sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih ya. Kurang lebih 2 tahun. Udah berlalu nih berarti Udah kisahnya berlalu. nih. Oke. Cuman masih terbayang-bayang juga sih. Sampai sekarang. Iya sih, masih sisa-sisanya ada. Wow. Menarik. Wow ya. Sangat menarik ya. Menarik. Bang, sesuai protokol di sini. Oh iya. Harus pakai. Oke. Yoi. Siap bos. Siap, Bang. Buat Karena- produk-produk, tolong Iya, ya, tolong Covid. banget. Covid, ya kan? Iya. Kita harus ikutin Iya, protokol. Siap. Ingat Oh, apa? Deket-deket tetep aja. Ya. Tolong ya produk ya, tolong ya. Open. Oke, lanjutin Goy. Hmm. Gimana Goy? 2 tahun lalu tuh lu gimana nih? Ini pengen gue ceritain yang simple. Panjang yang juga nggak apa-apa. Panjang. Apa Karena- yang panjang banget. Wadah. Soalnya ini bisa sampai besok nih. Aduh. Udah selesai. Kacau ini Bang. Senyaman lu aja deh. Lu menurut lu butuh panjang nggak apa-apa, lu mau singkatin juga nggak apa-apa. Jadi siapa sih sebenarnya nih? Ini cewek ini boleh sebut nggak namanya di sini? Jangan lah. Jangan. Oh, mau disamarin? Jangan. Kita anggap, ya iya. ntar lu pasti nyebut nama dia masalahnya nih. Iya, Kita iya. samarin aja apa Samarin nih aja. kesepakatan nih? Mawar. Mawar tuh. Ada Boleh, request sama Mawar. Mawar. Kita boleh. punya penonton juga sekarang soalnya nih. Penonton bayaran. Iya. Iya. Mawar berarti ya. Mawar, Mawar boleh. Gimana kisah lu dengan si Mawar ini? Jadi itu gue kan ketemu di zaman sekolah. Enggak, lu pertama tuh ini ngejalin hubungan udah berapa lama nih? Dengan si Mawar ini yang bisa sampai detik ini pun masih kadang kebayang nih. 5 tahun. Wow, Wow ya. lama juga ya. Itu mobil Berarti itu- lunas itu. Iya, kalau lu nyicil mobil lunas itu. Mobil. Nah dulu, berarti 2 tahun yang lalu 2018. 2018 berarti sekitar dari 2013 dong. Iya. Mulainya dong. Iya. Oh, dulu. 2012 gue kenal. Kenalnya Kan 2012. pokoknya PDKT-an tuh gue inget banget 2012 pas zaman sekolah. Yang akhirnya jadian di 2013 sampai 5 tahun ke depan. Nah, kalau boleh diceritain kenapa itu bisa lu yakin nih sama dia yang akhirnya endingnya nanti bisa nyakitin lu. Gue juga nggak tahu nih sih sebenarnya Iya, ceritanya gini. gimana gitu. Mungkin biar enak gue bahas dari awal ya. Oke. Gue kenal di sekolah waktu itu di zaman SMA.
pertama pas gue masuk sekolah bukan dia sih sebenarnya Yang lu incer. yang gue demen sebenarnya nggak Oh. dia pertama ada lah gitu kan. Cuman pas gue kesini kok ini menarik ya, dia kok menarik kok kok beda juga gitu, kok gue dapet kayak ngerasa tek gitu. Oh. Terus Nah di situ gue deket, cuman waktu itu keduluan teman gue. Tikungan tajam bos. sempet di ini Tikungan tajam. disikat sama temen lu. Oke. Ya mungkin Ini temen keduluan teman gue mungkin. Gue Nggak, positif tinggal. temen deket lu apa temen cuma sekedar kenal apa gimana nih? Temen sekelas lah gitu. Makanya gue Sekelas aja? Sekelas, cuman waktu itu gue posisinya nggak tahu kalau dia deket dengan dia juga gitu. Dan si cewek itu memilih dia, ya nggak apa-apa lah Oke, gitu. lu terima. Terima lah waktu itu, ya gue mungkin ya nggak kena di gue mungkin Iya. gitu kan. Terus Akhirnya dia singkat nggak cerita gimana bisa lu yang dapet? sama dia dulu. Iya. Udah pacaran. Udah Terus dia pacaran. putus. Lu dia- gangguin gak tuh? Enggak sama sekali, karena kan gue juga temenan. Oke. Gitu. Oh, selama dia pacaran sama dia lu masih temenan ya sama Masih dia? temenan, nih? iya. Masih suka ngobrol. Masih suka ngobrol, Oke. gue fan aja ya, gue merasa ya udahlah kan dia berarti sama dia gitu. Iya. Pada suatu saat dia putus tuh. Lu gentle berarti nih ya, lu menerima keadaan nih. Iya, Kalau gua dia gentle. duluan yang Iya. ini. Oke, terus Iya, gue lapang dada. Terus waktu itu putus, kok ke gue lagi, maksudnya dia cerita ke gue gini. curhat ke lu gitu. Cuman waktu itu gue nggak mau respon, nggak mau terlalu ini banget. Karena gue nggak enak sama teman gue dong, iya kan? Orang posisinya habis putus. Pada suatu titik sampai teman gue sendiri ngomong, tuh lu kok nggak jadian sama dia gitu. Lah kan gue gak enak sama lu, udah gue gini. Oh, sebenarnya berarti temen yang udah jadian sama cewek ini, si Mawar ini tahu kalau lu tuh suka sama si Mawar. Tahu dong. Oh, makanya dia ngebuka jalan di situ. Ngebuka jalan kan, mungkin udah putus dan dia ngomong sendiri gitu, baru gue berani masuk dah tuh gitu. Nah singkat cerita gue jadian. Berarti kalau seandainya itu cowok nggak ngebuka, nggak ada omongan, lu nggak bakal maju-maju tuh, nggak bakal mencoba untuk enggak deketin. ya paling deket, cuman gue harus jaga perasaan gitu jaga lah. jarak, oke. Ya namanya temen bro gitu Iya, kan, nggak enak nggak lah ya. enak lah, terus sampai sekelas juga kan, setiap hari ketemu. Oke, terus Singkat Singkat cerita, cerita, lu pas jadian. udah dibuka jalan, gue jadian lah. itu proses pendekatan nggak lama karena lu emang udah deket sebelumnya Iya, kan, udah kenal. nggak kan? terlalu lama. Oke, terus Terus ya udah tuh bulan-bulan ya pertama-tama kan manis banget kan kata orang-orang kan gitu ya. Kalau pokoknya masa-masa PDKT itu masa-masa yang paling indah lah. paling indah lah. Karena semua kan tentang dia Iya. gitu. Oke, terus Terus pas awal-awal masih oke lah. Paling ya masih ngangenin mantan ya biasa lah gitu kan. oh, masih keinget si Bukan temen lu ini. mantannya yang Sebelumnya lagi? gitu. Gue terima lah. Ya sambil gue bilangin Tapi gini. ini maksudnya apa nih? Dia masih teringatnya membandingkan lu Atau atau pernah membandingkan waktu itu? Nggak membandingkan sih, jadi gue terasa terbanding gitu loh. oh, terasa kayak dibanding. Gitu, cuman dia nggak ngomong gitu loh. Oke. Terus ya udahlah waktu itu ya gue kasih tahu pelan-pelan, masih bisa diperbaiki lah, dan sampai saatnya ya kita benar-benar yang harmonis, yang ngelupain masa lalu. iya, terus berjalan lah gitu. Jalannya waktu. Itu Berjalan. butuh berapa lama tuh buat ngeyakinin dia benar-benar harus ngelupain itu mantannya atau masa lalunya dia. Sebenarnya nggak terlalu lama juga sih, soalnya kan gue berusaha ya. Lu bisa menerima. Gue bukan berusaha menerima, jadi gue berusaha, lu udah sama gue nih gitu kan, jadi tolonglah gitu. Tolonglah yang Nah, udah, lu ya tuh udah. tipikal yang posesif kah atau lu ya udah kalau Posesif. emang Sebenarnya gue posesif, cuman mungkin ya gue dulu ya ngambek gitu lah, wajar kali ya. karena dia Ngambek-ngambek ngebahas cemburu gitu ya. ngebahas itu. Ngebahas masa lalu. juga, terus ya dia juga, gue tau lah dia kayak update buat siapa gitu-gitu ya, gue Kode-kode masih. kode-kode gitu-gitu. Oke. Terus ya itu udah udah berlalu. Terus gue berjalan fine aja lah gitu, paling masalah-masalah kerikil kecil lah gitu Iya, kan. lu bisa atasin lah. Bisa gue atasin lah. Berjalan setahun, berjalan 2 tahun, kok gue merasa semakin dalam, gue semakin menutup, maksudnya gue udah nggak mau lagi ngelihat kanan kiri.
Oh, padahal itu di saat lu masih SMA itu kan? SMA? Iya, SMA lu udah SMA. udah yakin tuh sama dia tuh. Iya. Waduh. Enggak sih gini. Gini mungkin gini ya. Mungkin pas selama setahun 2 tahun tuh gue Enggak, kayak tar dulu. bukan serius sih, bukan Enggak, serius iya. banget ke arah pernikahan ya. Iya, tapi kan lu kan udah jalan bertahun-tahun gitu kan. Emang sebelumnya itu lu udah pernah punya hubungan sama orang lain atau emang dia yang pertama nih makanya bisa sampai seyakin ini Ada lo? juga Oh. sebelumnya juga. Gue juga sebelumnya kisah cintanya juga nggak bagus, nggak berakhir bagus juga gitu. Guenya yang ya gitulah. Gue yang iya Oke. gitulah. Terus berarti lu yang mutusin juga dong? Pacaran lama juga gue sebelumnya juga. Lu yang mutusin juga? Iya. Oh. Gitu. Oke, terus yang ini lanjut. Udah berjalan beberapa tahun. Ada masalah-masalah yang mengganggu. Ya paling masalah-masalah yang masih bisa diatasi ya. Kayak yang tadi gue bilang kayak kerikil-kerikil begitu. Kira-kira paling kayak cemburu-cemburu kecil gitu Cemburu-cemburu ya. terus masalah-masalah yang kecil dibesar-besarin gitu. Ini kan dari pihak lo aja posesif nih. Dari pihak dia posesif nggak? Posesif juga sama-sama. Oh, jadi sama-sama cek posesif. handphone. Oh, cek handphone tuh. Cek Oh. handphone. Wow. Kacau ya. Tapi menurut lu nih, menurut lu pribadi itu nggak masalah tuh. Gak masalah sih. Asal dua-duanya terima. Terima. Oh, oke. Siapa yang pertama kali mendeklarasikan kita harus cek handphone nih? Nggak mendeklarasikan, ya terjadi begitu aja kayak kita lagi pacaran nih. Iya, siapa yang mulai? Siapa yang mulai nih? Oh, gue lupa deh. Seingat kalau lu, siapa. seingat lu Ya, siapa yang mulai? gini aja sih kayak ke bawah gitu. Handphone taruh terus dia minjem terus ya jadi kebiasaan. Ya udah gue juga minjem handphone lu gitu. Oh, gitu. Gitu sih. Terus setelah udah jalan bertahun-tahun itu gimana tuh? Ya Ada bertahun-tahun ini ya. Udah bertahun ya masalah 1-2 kayak masalah kecil yang dibesar-besarin, yang gue nya beginilah, yang dia nya begitulah gitu, yang alhamdulillah masih bisa diperbaiki, Selesaiin, ya, masih oke. bisa dikasih tahu, masih bisa diluruskan gitu-gitu. Oke, terus Terus masalah yang besar muncul tuh di tahun keberapa tuh biasanya tuh? di Di kisah lu ini. kalau masalah besar sih gue ngerasa Yang Pas- sampai lu kayak ini udah bukan masalah kecil lagi ini nih. sebelum ke situ ya. Ah. Gue pernah gue merasa gue kurang disukai sama keluarganya. Oh, lu udah sampai kenal sama keluarganya? Udah. Oke. Dan di situ gue berusaha biar gue diterima. Karena apa keluarganya nggak suka sebenarnya? Ya Keluarga mungkin si Mawar ini. mungkin lihat gue kayak nggak masuk di mereka mungkin. Nggak masuk di mereka maksudnya gimana nih? Ya gue nya kurang apalah, kurang inilah mungkin ya. Kalau gue rasanya sih gitu. Berarti lu belum dapat penjelasan yang jelas kenapa keluarganya nggak suka sama lu? Apa lu udah tahu sebelumnya nih? Apa yang problemnya keluarganya nggak suka nih? Dulu sih dia bilangnya gue selengean. Oh, karena Ya attitude gue berarti kan ya? ya kan gue kan Nyangkutnya. bercandaan, suka jahil, mungkin dia ngeliatnya ini cowok apa sih, apa kayak attitude-nya kurang lah gitu, attitude di depan orang tuanya dia. iya. Apa- Padahal gue kalau di depan orang tuanya ya Baik-baik gitu sih, aja, gue sih kayak ngerasa sopan iya gitu. pak, Nah. pak, iya pak, gitu nggak kayak yang Oh, berarti di orang kelas. tuanya itu tahu dari kayak omongan. enggak dari ngeliat gue nya, Oh. pas Padahal lu ngeliat sopan gue kan? iya, Tapi masih dibilang selengean. dia menurut dia. Emang keluarganya Mawar itu apa namanya, keturunan mana sih? Nggak. Orang mana sih? Ini Jawa. ini sih dia tuh ustadz juga soalnya. Oh, gitu. Terus waktu itu ngejabat jadi RT juga. Jadi ya mungkin ngelihat gue seperti itu. Cuman waktu itu gue berusaha Untuk biar memperbaiki untuk memperbaiki diri gue. di Terus depan mata orang tuanya dia. terus gue mencoba untuk pendekatan, untuk ya kalau misalnya ke sana buat tentengan lah, seenggaknya gitulah. Oh, Gitu-gitulah oke, gitu ya. iya, iya. Gimana caranya gue lah Iya, gitu kan. ah. Terus ya seenggaknya ngobrol lah, walaupun pas jemput terus ngobrol Ada- sedikit ada lah gitu. ininya, Gua waktu basa-basinya itu lah ya. gue inget banget gue itu berusaha banget biar seenggaknya gue bisa ngobrol, bisa
deket gitu aja sih, gue Ya, nggak lu- perlu dipandang baik apalah, gue nggak perlu sih gitu. Iya lu mencoba Yang baik mencoba lah gue gitu. deket aja lah gitu loh. Nah di situ ya gue berusaha itu beberapa berapa bulan berapa tahun ya gue coba itu gitu. Walaupun Di situ. di situ sudut pandang orang tuanya tuh masih nggak suka sama lo. Kalau gue ngelihat masih sih. Masih Waktu itu kan gue sering kalau ketemu gitu ya kesana ngobrolnya sama bokapnya ya. bokapnya. Oke. Dan gue ngerasa waktu itu ya bokapnya udah welcome lah ke gue gitu. Cuman kayaknya nyokapnya yang nggak Yang nggak setuju. yang nggak suka gitu sih. Yang nggak suka aja sih gitu. Oke. Gitu. Terus Ya, Deh, tapi tetap gue masih tetap lo lanjutin nih. tetap gue lanjutin karena Tapi dari doinya ini si Mawarnya ini masih mau bertahan juga nih. masih Oke, terus dia juga bilang dia berarti ini coba faktor orang tua nih. iya coba Sebenarnya apa gimana nih? enggak juga sih Oh, enggak ini juga. kan makanya ini sebelum Ini ke bridgingnya itu, nih. bridging dulu Bridgingnya, nih. Oke, terus ini Nah. pertikaian pertama nih yang besar menurut lu ya selama Tantangan lah itu Iya. karena gue ngerasa gue laki nih masa iya gue nggak bisa menaklukkan ini gitu benar. karena gue tuh Karena setiap pria cinta gitu Iya, loh. karena setiap pria tuh kalau ditantang tuh pasti lu Iya. jual gue beli. Iya, walaupun dengan gue juga deg-degan juga ya Iya. gitu ya. Ngadepin orang tuanya yang begitu setiap gue datang cuek gitu loh. Cuek kayak nggak peduli nggak nanya gitu ya. Dia waktu itu pernah gue tanya juga kan terus si ceweknya juga gue bilang kenapa sih gitu. Kalau gue datang kenapa gitu sih? Biar kelihatan berwibawa. Oke, gue bilang kan. Biar kelihatan berwibawa. Oke, gue bilang. Ya udah gue tetap lanjut tuh gue gas terus kan walaupun dengan tanggapan seperti itu ya. Ya, dengan apa namanya? Istilahnya sudut pandangnya masih nggak berubah nih gitu terhadap lu yang walaupun lu udah mencoba nih. Terus dari mulai pertikaian pertama ini atau tantangan ini akhirnya lu bisa ini meyakinkan orang tuanya. Apa gimana? Kalau menurut gue seenggaknya bokapnya udah welcome sama gue. Contoh waktu itu gue pernah ngajak dia makan gitu, makan terus waktunya tuh udah terlalu malam lah gitu ya. Ya larut Udah terlalu malam, gue kesana kemalaman, tanya keluarnya sama siapa, sama Ego. Oh ya udah, nggak ada basa-basi lagi gitu loh. Oh ya Kalau udah, terus pokoknya kalau keluar sama lu udah yakin lah nyokap lu itu pasti posisinya aman. soalnya udah jam 9-an lah, Oh, sebenarnya Walaupun- emang dia berarti si Mawar ini nggak boleh pulang malam ya? jam 10. Oh, batasnya jam 10. Jam 10. Nah, lu bisa meyakinkan orang tuanya kalau lu pulang malam sama lu aman nih gitu. Iya Sampai waktu dia itu percaya begitu. gue taunya dari cewek gue sendiri waktu itu Oh. ngomong aku tadi pamit kan terus aku bilang perginya sama kamu terus ya udah nggak apa-apa gitu nggak ada pertanyaan apa-apa lagi gitu. Oke, terus Gue kayak udah percaya gitu ya. oke. Ya terus gue udah kayak ngobrol-ngobrol pas gue balik itu juga ngobrol yang pas sebelumnya gue dateng nganterin gitu enggak ngobrol pas gue balik kalau ada dia gue dipanggil dulu ngobrol sebentar gitu lah ya gue ngerasa ada kepuasan sendiri lah gitu loh ini berarti Ada kan gue perubahan. iya ada prospeknya lah gitu lah. Oke, terus singkat cerita tuh sampai mulai timbul masalah yang besar yang akhirnya bisa buat lu bubar tuh gimana tuh? Gue juga nggak tahu tuh. Waktu itu ini kan gue posisinya udah lulus ya. Udah lulus sekolah, udah kuliah, dan udah bekerja. Waktu itu Oh, lu berarti Gue- lulus SMA langsung kerja kuliah. Oh, ya kuliah sambil- dulu. Kuliah Kuliah, sambil gue kerja. daftar kuliah terus sambil kerja. sambil nyari kerjaan gitu. Tapi langsung kerja apa enggak? Dibarengin. Langsung. Waktu itu pokoknya gue daftar kuliah dulu. Alhamdulillah nggak lama gue kerja walaupun ya di dekat rumah ya walaupun ya gue ambil pengalamannya gitu. Iya, intinya kerja. Gitu lah. intinya kerja. Oke. Terus Nah, waktu dia itu- si Mawar ini gimana nih? nah dia posisinya waktu itu awalnya pengen kuliah aja terus Fokus gitu. fokus terus akhirnya pengen sambil kerja juga. Nah, waktu itu minta tolong lah gitu, tolong dong gini aku bantuin aku nyari kerjaan gitu-gitu. Ya udah gue bantu kayak gue pas lagi Lu libur jangan nangis juga dong. lu. Oh, sedih banget. oh enggak, oke, terus. Terus pas dia pas dia udah pengen nyari kerja gue bantu lah. Ya udah mau ngeplay di mana gue bantu, gue anterin lah gitu kan ya gue anterin sini gini sampai suatu hari dia udah kerja lah di suatu tempat.
di satu tempat itu pas awal-awal fine aja ya. Orang pas dia kalau minta ditemenin di tempat kerja juga gue datang. Gitu. Gue sering ke tempat kerjanya dia, kayak seenggaknya kayak ini buat makan terus gue langsung balik lagi, atau gue temenin atau gue jemput gitu, gue nganter. Istilahnya Ya seenggaknya gue tau lah daerah-daerah situ gitu. Iya, lu menunjukkan rasa perhatian lu seperti itu gitu, dengan merhatiin makan, antar jemput segala macem. Oke. Sampai suatu saat nih, ini udah mau ini ya, Mau ke inti dahsyat masalahnya, ini, ya. ini geledek nih, Oke. petir menyambar nih. Oke, terus gimana tuh? Pada suatu saat gue mau nonton tuh bro, gue mau nonton Warkop DKI. Oke. Kan komedi ya, Iya. gue beli tiket Yang pertama berarti. iya. Yang pertama kan? Yang pertama atau yang kedua gue lupa, kayaknya yang kedua deh. Yang kedua. Nah di situ itu gue jalan sebelumnya, malamnya dia ngomong ada yang mau aku sampein besok. Terus gue udah penasaran dong, kepo dong, mau ngomong apa gitu, Tapi masalah apa. gelagat sebelumnya itu apa tuh? Ya paling masalah dia aja gitu. Oh, kayak Gue mikirnya gitu, paling besok mau cerita ya biasa lah gitu. Terus pas gue udah beli tiket, dia mau ngomong apa, pas kan mau nonton makan dulu gitu ya sambil ngobrol gitu kan ya. Plus itu dia cerita, ada drama tuh, pokoknya dia ceritain ada drama gimana ya gitu. apa Jadi- nih, yang gimana apanya? Ini dia kan udah mau cerita nih. Pas tadi pokoknya gue di tempat makan sambil dia Lu dengerin lah, cerita. nih lu lagi nunggu cerita dia nih. Mm-mm. Jadi dia masih kayak ngatur kata-kata gitu. Oke, terus Terus jadi gini, aku akhir-akhir ini udah deketin sama cowok, oke, terus kayak beliin makan gitu-gitu. Anjir, gue kayak mau nangis gitu nadanya ya. oh, ya, Gini. Ini bukan Uya Kuya, Mas, bukan rumah Uya ini masalahnya. Rumah ya, Jangan lambe nangis-nangis. merapat, merapat, lambe. Media. Artis kali. Bang, Apaan nih? Apalagi nih? Ganggu banget. Waduh. Emang lu anjing. Waduh. Habis ngerokok tadi ya? Iya. Bau. Terus solusi lu dari lu apa nih? Win-win solusinya ini apa nih? Biar ruangan bersih. Bersih. Wangi. Wangi. Ah. Pakai ini dulu. Apa tuh? Wow. Wih, gila. Ruangan Anda bau kecoa. Bau cicak. Pakai ini. Mantap. Anjing memang ya. Lanjut. Terus dari waktu itu pas gue udah mau makan sambil cerita, dia ngomong kalau akhir-akhir ini dia deketin sama cowok dan dia bilang ngerasa nyaman sama dia. Berarti timbul orang ketiga nih. Yes. Di hubungan lu yang Yes. udah mulai berjalan berapa lama tuh? Di situ saat kayaknya itu? di 4 berjalan 4 ya. Berjalan Seingat gue 4 berjalan 4 tahun. Oke, udah lama tuh ya. Terus Terus ini teman kerjanya bukan sih? teman kerjanya Cinlok. Oh. Jadi dia kayak dideketin gitu, terus kayak dibeliin nasi goreng buat makan gitu istilahnya gitulah. lebih intens ketemunya dan perhatiannya sama lah sama lu Iya gitu. Ngomong gitu, terus gue langsung shock dong. Nggak ada angin, nggak ada apa. Aneh juga itu cewek tapi ya. Ada sih waktu itu gue sebelumnya ada percecokan biasa lah gitu. Percecokan dia kayak berantem berarti gitu lah. ada Ada masalah sebabnya dulu sih sebenarnya ada masalah. Cuman ya biasanya ya kalau berantem diomongin ya nanti baik lagi selesai. Nah, gue sekarang mau nanya juga, lu tipikal orang yang ada masalah di saat itu selesai hari itu, atau lu mau ngasih waktu untuk berpikir sama-sama berpikir baru menyelesaikannya nantinya? Tergantung gue. Udah biarin aja deh, ntar lambat laun juga Gue tergantung. masalah selesai gitu. Soalnya itu nggak bisa dari sisi gue sendiri ya. Kalau gue lagi berantem, kadang gue pengennya langsung kelar, dianya nggak bisa. Gitu kadang-kadang gue juga masih dongkol gitu mungkin. Tapi gue nggak bisa lama-lama juga sama dia berantem. Jadi pengen langsung selesai. Iya Oke, gitu. terus? Ya udahlah, di situ gue shock dong. Siapa gitu kan teman kerja gini sini ini. Wah gue di situ langsung. Minum. Oh iya. Siapa tahu lu bisa lebih legaan ceritanya kan? Ngopi. Terus, Oke. gue kan kaget sekaget-kagetnya ya, gitu. Shock nih ceritanya nih.
Sedap banget tuh. Di samping sisi tangan kanan gue udah megang tiket buat nonton komedi. Coba bayangin. Apa tuh yang harus gue bayangin? Gue nggak tahu. Nih kita kan Gue nggak tahu. Gue nggak pernah di posisi itu soalnya. Oke. Oh ini ceritanya ini mau have fun nih gitu ya. Ternyata lu mau ngomong begini nih, Langsung. anjing juga nih. gue pengen dia biasanya kan jalan senang-senang nonton, tawa-tawa, ceritain keseharian lu kayak gimana, kemarin gimana, kok gue cerita gue gini ya, sharing, berbagi, saling melengkapi gitu kan. Oh berarti semenjak lu dua-duanya sudah sama-sama kerja nih, waktu udah mulai berkurang. Kalau Ya, udah berpulang biasanya pas dulu ketemu, sering ketemu kan. gue bisa main dari pagi sampai malam. Ini main beneran kan? Iya, main main yang beneran. positif kan? Positif, Oh, Pak. gue kira. Positif Oke, dong. oke. Positif. Gimana tahu kan dikuat dari pagi sampai malam, boy. Ya malamnya kayak gue berangkat mungkin jam 10-an lah gitu sampai malam. Oh, terus lu ngapain tuh ngabisin waktu itu? Makan, Nonton terus cerita-cerita. cerita gitu. Nggak booking kan? Oke. Hai. Kan dulu belum ada gitu-gitu. Kayak gitu. yoyo gitu-gitu belum ada kan. iya, Yoyo belum ada. dulu. Ada bang, atau tuh. Kayak gitu lah. Terus Terus gue bingung waktu itu mau jawab apa. karena emang di situ dia ngomong apaan, dia ada yang deketin terus dia bilang mau udahan gitu. Enggak kan? Enggak Cuma dia ngomong cuma curhat doang, ada yang deketin. Ada yang deketin dan aku merasa nyaman sama dia. Kontol tuh ya. Gue langsung Jadi nonton akhirnya. akhirnya tetap gue jadi nonton. Cuman ya gue biar ini udah terlanjur terus gue mau ngabisin waktu aja gitu. Iya. Sembari Lu mau di bioskop menunjukkan nggak nih apa-apa gitu. gitu. Oke, lu walaupun nyaman sama yang lain. walaupun hati gue berdarah-darah. Asik. Gue demen nih. Di situ nih ini udah Tumben nih penonton nih- nggak komentar nih. udah kalau pas gue masuk bioskop dia ngomongnya udah beda lagi. Udah lebih dalam lagi mungkin ya. Pas gue jelasin gini-gini siapa, kenapa ini udah Itu selesai. sebelum nonton. Sebelum nonton itu. Siapa gini-gini ya udah gue akhirnya di situ gue diem. Merenung. Oh, enggak merenung ya. Enggak. Diem, gue udah bingung lagi mau jawab apa, mau ngomong apa gitu Oh kan. bete, cita bete nih. Nggak bete bro, Oh, nggak ini bete. bukan bete bro. Ini udah urusan hati. Oh, iya. Hati yang berbicara, Iya, tapi mood- nggak mood bisa. lu berubah kan? Yes. Pasti langsung Alright. 180 derajat. kan? Nice, Nah. 100. Terus Aduh. gue masuk lah tuh di bioskop. Ya udahlah, gue simpen aja terus gue masuk. Ya Terus udah, cewek itu nggak kayak ngerasa bersalah gitu udah. ngerasa biarin aja gitu. ngerasa makanya Jadi dia lu ngomong diem-dieman itu tuh. dia ngomong itu mungkin dia udah nggak mau lagi ditutupin, gue mau kasih tahu lah gitu. Tapi lu diem-dieman kan akhirnya abis dari dia ngomong itu diem-dieman dong sampai mau masuk bioskop. Iya, udah mood gue udah beda, gitu. Iya. udah suasana udah beda. Di dalam bioskop tau nggak kenapa? Itu dia ngomong apa? Apaan? So, kan gue Sange kan ini oh enggak. Oke, terus cokil ya di ini mah. terus. Di dalam Terus bioskop dia di ngomong bioskop, apa? gue bilang kok gue masih bertahanin dong, siapa sih yang nggak mau Iyalah, bertahanin? jelas. Pas gue masuk bioskop gue bilang ya hargain lah, ini kan kita udah selama ini gitu loh. Udah selama ini masa iya kalah sama yang baru yang lu belum tahu gimana gimananya dia. Iya, terus Gak mempan bro, nggak mempan ya? gak mempan. Wadaw. Dia tetap Gue sampai gitu. mau Ceritanya dia mohon, gue bisa termasuk dan mohon. Ya mohon juga kan, gue mengingatkan, ayolah, masa bakal gini. Gue udah berusaha. Jadi yang film komedi gue udah lupa, gue bodo amat gue enggak. Jadi gue di bioskop tuh ngelanjutin obrolan doang. Oh gitu. Gitu. Tapi lu nggak ditimpuk orang tuh kan? Kalau kan ngobrol berdua berisik ya. Iya sih, cuman dia bisik-bisik Oh gitu. gitu lah. Pasti orang ngirain yang mesum isi itu. Bisik-bisik soalnya kan. lu ngambil tempatnya di mana? Di tengah, depan, belakang? Lupa gue di mananya. Ntar di pojok lagi. Kayak Orang pojok udah- atas, pojok Wadaw. banget tuh. Wadaw, itu ngobrol doang kan berarti kan? Ngobrol. Nggak ngapa-ngapain Nggak kan? ngapa-ngapain. Oke. Ya kan lagi begitu bro, Oh, iya. lagi duka suasananya. Siapa tahu kan dengan itu Aduh, kan. juga udah nggak sedap lagi lah. Oke, lanjut. Suasananya kan lagi begitu. Hmm. Canda ya guys, canda ya. Tuh, guys, bercanda tuh Guys. guys tuh.
ntar dianggap serius lagi. Terus? Jadi ya udah itu gue pas gue mohon kok tetap dia masih kekeh, berarti wah dia udah dalam nih berarti. Kakaknya gimana nih ceritanya? Jadi tuh menurut gue dia pengen sama dia gitu loh. Kasarnya nih gue ngomong sama lu begini, gue pengen sama dia gitu. Dan sehabis itu gue waktu itu gue belum mau pengen balik, gue pengen sehabis ini makan dulu ya gitu. Gue mampir ke tempat makan lagi gitu ya. Gue boleh nggak telepon sama itu cowok? Oh gitu. Iya, dikasih sama dia nih kalau mau telepon. Nggak diangkat. Waduh. Cupu nggak? Asik. Padahal kan dia juga nggak tahu ya, kayak bukan dan situ kan yang nelpon kan gue pakai nomor teleponnya si cewek itu. Seharian. Seharian maksudnya apa? Enggak, maksud gue telepon gue tungguin nggak diangkat-angkat. Oh. Terus? Kira gue balik. Nah di situ gue ngerasa gue di posisi paling jatuh buat itu. Asik. Sumpah gitu gue. Gue balik kan gue sendirian di rumah ya. Gue ngekos ya. Terus gue udah gue nggak habis pikir aja gitu gue merasa di situ. Kok bisa ya gitu. Walaupun mungkin gue ada yang salah ya. Mungkin gue ada yang kurang, cuman kok secepat itu lu gitu. sebelum-sebelumnya nggak pernah selingkuh kan? Enggak. Nggak ada, gue nggak pernah deket sama yang lain. Kan tadi gue bilang, jadi gue semakin lama kok gue ngerasa kok feel gue kan banyak orang mungkin semakin lama ada yang bosan, tapi gue nggak waktu itu. Semakin hari kok gue semakin kayak dapet ya chemistry-nya, kayak tektokannya kok gue cerita gini itu loh. Kayak waktu itu gue mikir gue udah nggak mau lagi dah gitu. Yang penting ini kayaknya gue butuhin banget gitu loh buat kehidupan gue gitu. Kayak Terus waktu itu ya gue ngerasa jatuh banget di situ. Kayak gue benar-benar kehilangan orang yang setiap hari gue hubungin, gue dalam seharian gue tuh gue ceritain keseharian gue gini masalah gue gini. Dengan dia ngasih solusi ataupun tanggapan itu kayak merasa membuat gue udah seneng gitu. Ada lah itu gue teman untuk berbagi, senang maupun susah gitu, sharing. Ya, teman sharing, oke. Terus di situ besokannya dia langsung jalan sama tuh cowok. Berarti itu secara nggak langsung dia udah mutusin lu ya? Kayaknya. Oke. Kan gue tadi bilang makanya maksud dan tujuan yang ngomong itu biar gue tahu loh. Jadi gue udah mau ngasih tahu lu gitu. Harus rela nih. Besokannya nggak pakai ntar langsung ke puncak. Walaupun sama teman-teman kantornya dia. Oke. Terus langsung update berdua. Gimana sih? Itu gue bener kata lu kayak gue diputusin secara kasar gimana sih? Diputusin secara kasar. Secara halus maksudnya. Secara halus. Iya. Ngomong lagi kan. Iya, oke. Terus Ya udahlah di situ gue kok lu sedih nih ya. banget Ya. Namanya cowok sekuat-kuatnya cowok pasti ada beberapa hal yang menyebabkan dia rapuh. Oke, terus ini saat lu rapuh gini nih udah ngelihat mereka udah bermesraan berdua nih, lu apa yang lu lakuin nih gitu? Apa lu masih tetap ngejalin hubungan sama dia nih? Apa gimana? Gue tetap ngejar. Jatuhnya tuh masih berhubungan apa enggak sih? Masih. Menurut lu berdua itu? Apa cuma sepihak lu doang? Ini kita masih ngejalin hubungan? Gue masih kontekan, tapi nggak ada kayak putus dan enggak gitu. Oh, nggak ada deklarasi itu ya? Nggak ada deklarasi itu. Oke, terus? Dan itu ya dia ke puncak gitu-gitu udah update bro, update sama itu cowok. Kan dia kayak menunjukkan ya. Iya. Ini gue nggak, ini mungkin gimana ya, satu hal yang harus lo tahu, cowok itu Asik. ini menurut gue ya, Iya, bukan aku rendahin dia ya, iya, kenyataannya. Iya. Kalau menurut gue nggak lebih baik dari gue. Asik. Walaupun gue bukan bermaksud itu ya, cuman kelihatan gitu loh. Dan orang lain pun juga menilai gitu. Kayak Mustang gitu loh bro, gimana sih? Waduh. Maksudku nggak merendahkan, cuman waktu itu tuh si ibunya sendiri waktu pas bawa tuh cowok ke rumah ngomong, lo apa kalau nyari pacar yang bener apa digituin. Oh gitu. Iya. Itu tahu dari mana lo? Dia aja nggak cerita kan, makanya gue masih kontekan di situ. Masih kontekan. Itu masih ceritain antara hubungan dia dengan cowok itu ke lu gitu. Iya. Ada di titik itu waktu itu. Buset.
pokoknya waktu itu terus akhirnya gue kan ngejar ya biar nggak lepas, iya kan, biar nggak lepas Masih ngejar. lu mau pertahanin Tolong nih, dong, iya gitu. tolong dong, gue mohon gini-gini, gue tuh udah sayang banget sama lu, gue nggak bisa lepas gini-gini lah gitu. Tolong dipertahankan, tolong pikirin perasaan gue gitu loh. Yang kita udah lama nih gitu, lu tuh udah tahu gue, lu udah tahu lu udah kenal keluarga gue juga udah kenal keluarga lu gitu. Oh gitu. Kayak terus. Tetap dia nggak mau. Ya udah. Tapi lu nggak nanya alasannya apa? Gue pernah nanya alasannya ini. Asik. Kata dia, sayangnya gue sama sayang dia ke gue, sama sayang dia ke cowok itu sama. Oh jadi dia nggak mau lepas dua-duanya. Nah awalnya. Awalnya. Oke. Dan gue nggak mau waktu itu. Lu ngerasa ini Kalau lu nih mau, gua nih. lu balik sama gue. Iya, lu harus milih lah lu ya. Oke. Kalau lu nggak mau, tapi di situ gue ngerasa dia lebih berat ke dia. Oh lebih ya oke. Terus Lebih berat ke dia. Ya udah, gue udah berusaha kok waktu itu sekitar 2 minggu ya untuk mempertahankan itu. Sekitar 2 minggu gue nyoba tiap hari, kayaknya juga enggak. Ya udahlah gitu. Waktu itu gue ngomong 4 mata sama dia. nggak bareng tukul kan? Enggak. Oke. Gini dong. Gitu. Masuk. Gini dong nanti. Terus Kurang ya itu ya. Oke. Lanjut. gue ngomong sama dia, ya udah, gue sambil pegang tangannya dia, ya udah kalau misalnya emang udah nggak bisa dipertahanin, sambil gue berkaca-kaca, dia juga berkaca-kaca di situ. Ya udah, kalau semoga bahagia, ya kata-kata Ya, bullshit gitulah. mutiara Semoga lah. lu bahagia sama dia, semoga Padahal kelakuan mah- gue yang nggak baik, dia bisa baik, gitu-gitu. Padahal Intinya hati gitu. lu nggak Karena ya ikhlas hatinya kan. beda lah. Pulang oke. lah di situ gue, ya itu gue pulang, cuman di situ gue masih galau banget. Gue hampir setiap hari main di tempat temen gue, nginep. Karena gue di rumah sendiri. Kalau gue di rumah sendiri pasti keinget, buka handphone keinget, ini keinget. Jadi lu ya mungkin pelarian nih, gue bisa nyari dibilang pelarian. terpuruk juga. Mungkin di situ tuh gue ngerasa posisi gue paling selama hidup gue tuh kayak jatuh banget di situ dah. Oh di situ titik terendah lu nih ceritanya. Titik terendah gue. Oke. Rapuh ya, masalah rapuh ya. Iya sih. Cowok bahas-bahas rapuh. Ya lu yang ngomong kan. Oke, terus nih lu pelarian nih, lu nginep di rumah temen lu lah gitu. Mabukan ngewe. Enggak ngaco. Jadi teman-teman gitu untungnya care sama gue Care, gitu loh. Tahu juga kan masalah gue seperti ini kan. Ya gue, Peduli nih ceritanya. iya gue ke rumah gue Cover lagu. cover lagu-lagu galau gitu-gitu ya. Menye-menye, lembek banget, lembek-lembeknya itu. Oke. Aduh, kusut dah pokoknya. Kusut ya. Terus, nah ini kembali lagi ya. Akhirnya cewek yang mantan gue itu kan udah jadi mantan dong, udah putus kan. Balik lagi ke gue. Baliknya kayak gimana ya? Nggak jadi sama cowok itu intinya. Kenapa? Itu udah lama tuh. Karena si cowok itu karena si mantan gue akhirnya nggak bisa pacaran sama itu cowok. Karena mantan gue nggak mau intinya. Lo kok bisa gitu? Nggak ngerti juga gue. Itu udah lama tuh. Setelah dia Nggak terlalu lama juga sih, paling ya sekitar sebulanan gitulah. kayak gitu. Lo membiarkan dia berdua, sebulan kemudian dia balik lagi. Ya, iya kan di situ gue mungkin nggak kontekan, terus kontekan lagi gitu kan. Terus pada saat dia ngubungin gue lagi, cowoknya yang begini. Oh curhat tentang Gue di cowok. situ bukan Kira-kira gue curhat cowoknya tentang apaan ya? Ke lu gitu. ke gue maksudnya. Iya kan tadi kata lu masih konten-konten cerita tentang cowoknya segala macem. Berarti Kalau yang udah kelar nih ya cowok ini dia udah kelar kan sama lu. Ah, Sama lu. Terus dia kan ngejalanin tuh sebulan. Nah, terus katanya lu masih konten-kontekan kan? masih kontek-kontekan. Ngomongin cowoknya. Ngomongin cowoknya. Iya itu apa yang dia rasain tuh? Nih, yang dirasain pertama jarang dijajanin. Gue ngomong belak-belakan aja. Asik. Jarang dijajanin. Oke. Terus kedua, Kenapa dia jarang dijajanin? ya nggak tahu lah. Itu urusan mereka lah. Oke. Gue nggak tahu. Terus?
Terus kedua ya dia ngerasa kok nggak kayak kamu gitu-gitulah ya kata-kata begitulah. Iya, kata-kata Kata-kata penyesalan gitu ya. penyesalan gitu Asik. kan. Terus Oh ya iya ini ya kan lu udah milih dia gitu. oh lu di situ kekeh nih ceritanya kayak gue jual mahal. Jual mahal dong, Oke, gitu. terus Pada suatu saat dia bilang nggak bisa sama tuh cowok terus gitu. Terus lu terima? Enggak. gue di situ malah tambah jadi gue oh iya Dendam nih gitu. nih aduh terlewat ini. Gue sebelum gue mengikhlaskan gitu gue pernah ketemu sama tuh cowok. Oh gitu. Gue ajakin ketemu. Oke, terus Ya gue bilang waktu gue ngejelasin lu baik-baik sih, gue nggak mau main tangan, nggak mau emosi segala macam. Gue pengen ngobrol antara bertiga aja. Gue pengen ngobrol. Lu tahu kan gue ini udah sama dia udah lama. Lu kenapa kayak gitu? Gitu. Enggak bang, nggak, maksud gue nggak kayak gitu. Gini dia kayak ketakutan gitu lah. Oh, iya. Mungkin yang ngeliat badan gue segede ini gitu, yang takut ditiban apa gimana gitu kan. mungkin. Oke. Nah dia waktu itu gue udah sempet ketemu ya ngomongnya begitu. Enggak bang, gue niatnya pengen gini-gini ya, maaf bang gini-gini ya. Bullshit lah gitu kan, fuck lah gitu kan. Ngomong kosong doang gitu kan. Iya. Bullshit lah ya. Bullshit man. Bullshit. Terus habis itu, ya itu tadi habis itu gue akhirnya pas itu gue tanya sama si mantan gue itu. Ya udah sekarang gini aja enaknya, lu milih gue Atau apa dia? milih dia, intinya gitu. Dia nggak bisa milih waktu itu. Terus? Waktu itu dia nggak bisa milih kan. Akhirnya ya udah kalau berarti lu nggak bisa milih, mending gue Yang cabut. Silakan gue bilang. Terus jadi tapi gue jelasin panjang tuh. Gue jelasin panjang gini gue cabut. Terus Habis akhirnya itu kan itu kan akhirnya, terjadi itu dia akhirnya mulai terjadi, hubungin lo lagi. mulai hubungin gue lagi, bilang kalau dia nggak bisa sama cowok karena alasan bla 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 yang penyesalan tadi itulah gitu. Salah satunya itulah Salah satu- yang pokoknya dia jarang nggak mau deh jadiin gitu. Dia nggak mau jadian sama dia intinya itu. Dan di situ gue bukannya ya udah sini gue mau balikan sama lu, enggak. Lu malah Gue emosi waktu itu. asik nih emosi. Gue emosi banget karena gue udah ngerelain hati gue nih buat orang lain, cuman kok kenapa nggak Oh, jadi emang itu gitu. pas bulan itu lu udah mulai deket lagi sama orang lain? belum belum. waktu itu belum. Oh. Maksud gue gini, gue udah mengikhlaskan kalian untuk bersama dengan pilihan kalian lah, dengan lu nggak peduliin gue lah gitu. Nah dah sono gitu, balik lagi dengan alasan nggak bisa gini. Wah gue emosinya sama cowoknya. Karena ngerasa lu nggak Lu ngejaga dia goblok, gitu. gitu. Dia kasih kesempatan lu nggak malah nggak Goblok bisa ini. gitu. Gimana sih gini kayak gini jadinya kayak lu mempermainkan hati gue gitu loh. Gue nggak, mesti gue lu balik, gue bukannya malah gini enggak, gue langsung emosi waktu itu. Sama si Wah, cowok itu. gue langsung pengen langsung gue telepon, gue teror lah, bisa gue teror. Gue ajakin, lu gimana sih gini gue datengin lu sekarang di tempat kerja lu di mana sekarang gitu. Dia sampai bilang, kenapa lu apa dia gitulah di depan gue gitu, di belakangnya pembelaan gitu. Lu mau ngacurin kerjaan gue gini banyak ngomong lu, gue samperin lu sekarang gini. Ya udah di situ, terus akhirnya gue nggak bisa balik di situ. Kenapa kan itu lo Enggak. sayang lo sama si cewek itu? Enggak, gue nggak bisa balik di situ Karena karena gue ngerasa udah dipermainkan. enggak, gue ngerasain gini loh, gue udah lepas, kenapa kalian gak bisa perjuangkan gitu, kenapa malah begini lagi. Gue keselnya sama cowoknya, lu udah ngerebut gue nih, lu udah ngerebut cewek gue nih, lu bego gitu, kenapa lu nggak bisa gitu. Nah lu terus kenapa lu nggak lanjutin aja berdua? Makanya gue di situ nggak bisa, alasan gue ya itu gitu. Tapi sehabis itu gue pelan-pelan tuh, soalnya Coba buka diri lagi. iya, soalnya dia kayak nangis terus Ngejar lu lah jadi. ke rumah. Sekarang ke rumah berbalik nih. ke rumah gue cuma nangis terus ya. Gue tiap hari dia setiap ke rumah nangis, kan disangkanya tetangga gue ngapa-ngapain dia Iya. gitu Mendingan loh. sekalian aja ya. Ke rumah nangis gue jadi waduh kok jadi gini Kencengan ya? kali lu enggak? Oke nangis. Oke terus. Ini gue beneran ya, gue Iya, beneran. cerita gue nggak gue tambah-tambahin. Iya, nggak ini gua- real loh. Ini kacau ini. Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya gue Lu luluh nih? gue luluh tuh waktu itu. Cuman nih lu jangan kayak gitu lagi. Pas gue udah nyoba balik nih, dengan segala perjanjian lu jangan kayak gini, lalu rubah lah sikap lu gitu. Dia
Ini waktu itu gini gue udah balik nih posisinya, gue balikan lah gitu, balikan. Gue jalan lagi, ya udah mulai start lagi dari awal lah gitu kan. Baru lah. Sehabis seharian gue main, dia ngubunginnya tuh cowok. Sampai di rumah ngubungin tuh cowok. Waduh. Ternyata dia masih deket juga gitu loh. Oke. Nah di situ, wah kok Lo tau dari mana dia ngubungin tuh cowok? Karena lo ngecek handphone. gue tahu pokoknya. Lo tahu. Gue tahu. Dan itu emang beneran gue ada bukti-buktinya gitu loh. Berarti bukan asal nuduh, ini ada buktinya nih gitu. Makanya gue kasih bukti, dia Bingung. Iya bingung gitu lah. Kok lu bisa tahu gitu? Bisa tahu gitu. Terus di situ gue kasih tahu gini. Dikiranya gue ngejebak. Lu berarti lu nipu gue ya? Lu sekongkol sama tuh cowok. Lah kata gue, tanya aja lu mau cowok gitu. Terus akhirnya di situ berarti nih cewek nggak bisa deh, susah berubah gitu kan. Di situ gue putus lagi bro. Gue udah nggak mau waktu itu, lu sama aja gitu intinya gitu ya. Lu sama aja nggak berubah gitu kan. Kejadian lagi, tambah kenceng ke rumah gue. Ini maksudnya ngajak balikan gitu, mohon udah gini. Aku berjanji nggak gini lagi gitu kan. Sampai pada saat di titik waktu itu dia ke rumah gue nggak ada di rumah. Gue waktu itu gue sempet sekali pas gue balik ada motornya dia. Wah daripada ini gue balik, ternyata pas di itu tuh dia lagi ngobrol sama nyokap gue. Dia ngungkapin apa yang dia rasa ke nyokap. Sendiri. Nah waktu itu nyokap gue mau lagi datang, kesini. Terus dia ketemu lah tuh. Masih situ cewek. Enggak, soalnya nyokap bokap gue itu tektok gitu loh. Kadang-kadang di kampung, kadang-kadang di sini gitu loh. Iya. Oh. Nah pas itu berarti kebetulan Ada lagi ada nyokap bokap, ada nyokap bokap. Oke. Terus dia cerita tuh kalau Bu maaf ya, anak saya kecewaan ego gitu lah. Jadi kejadiannya gini, saya minta maaf Bu, tolong ya, saya mohon banget biar bisa balik lagi sama ego. Dengan gini saya diblokir semuanya, saya nggak bisa hubungin gitu. Padahal waktu itu gue udah males kan gitu, gue udah nggak mau lagi nanggepin, gue blokir semuanya itu waktu itu. Nah di situ nyampe lah ke bokap gue cerita itu. Pas gue balik besok paginya panggil tuh panggil. Oke. Sini dulu gitu, dia bilangin emang benar kejadian gini dia tahu dari situ. Ini posisinya kamu kayak gini, kamu kan temenan, dia nggak mau ngomong pacaran sama bapak, kamu kan temenan udah lama sama dia, temen dekat lah ya. temen dekat udah lama sama dia. Kalau dia sekarang bisa ke orang lain, bisa ke lain hati, bisa bohongin kamu, gimana nanti gitu loh. Jadi sebenarnya bokap lu udah gak setuju nih dengan Gara-gara ini, gara-gara cerita itu. sebelumnya mah welcome banget. Iya, karena orang gara-gara gue. dia ngomong begitu di situ semua, itu jadi nggak setuju. Jadi nggak setuju bokap gue ngomong gini gini nanti kalaupun nanti nih kamu kedepannya sama dia, nanti kalau pas kamu terjatuh, pas kamu susah, pas kamu ditinggal lagi, kejadian lagi kayak gini, gitu dah pokoknya. Berarti sebenarnya ini orang udah dikasih kesempatan 2 kali ya. Nah ini lo kasih kesempatan lagi nggak yang akhirnya nih? Di sini gue masih bimbang bro. Singkat cerita nih, yang terakhir akhirnya lo kasih kesempatan lagi apa enggak nih? Kayaknya sekali deh waktu itu. 3 kali berarti lo kasih kesempatan. Pokoknya gue tuh gitu loh bro, kayak deket pas apa udah putus terus deket lagi gitu loh. Iya, berarti Ya kan lo gitu, kasih masih kesempatan masih 3 kali nih ya. gitu. Nah sampai di titik gue dibilangin sama bokap gue tadi itu Iya. gini tapi nggak apa-apa kalau kamu mau lanjutin dengan segala resiko itu kamu tangguh. Kalau kamu udah lama sama dia mau memperjuangkan ya nggak apa-apa. Tapi Sebenarnya bokap lu tuh bukan yang nggak welcome. nggak welcome, dikasih tahu, Iya, kasih tahu. Tapi resikonya gini kamu harus terima nantinya gitu. Oh berarti termasuk demokrasi juga bokap lu ya? Iya, yang jadi terbaik buat lu ya. yang terbaik sikat buat lah gue gitu. Dan terus waktu itu gue mikir bro di situ, gue kalau orang tua udah ngomong kan mungkin itu Ada tanda lah ya. iya petanda lah ya. gitu. Orang tua ngomong itu tuh nasihat dia tuh dia tuh udah pernah ngalamin sebelumnya atau dia udah tahu ya. Dia lebih lama makan garam dibanding kita kan gitu, lebih tahu lah gitu. Ada benernya juga ya, gue juga balik gitu lagi, balik sakit hati lagi gitu, nggak berujung
bagus gitu loh. nggak berujung indah ya kayak Gue sampein tuh kemarin abis ngobrol kan sama nyokap, tembus ke bokap, dikasih tahu gini dan gue langsung mungkin gue udah gak bisa gitu. Di situ dia nggak terima kan, kenapa sih gini kan aku pengen gini dia nggak terima di situ. terus Ya terus waktu itu akhirnya teman-temannya ngubungin gue. oh dia minta dukungan lingkungannya Semuanya. Oke. Semuanya pokoknya nggak semuanya juga sih, maksudnya Iya, teman-teman intinya- dari ini Iya. ngubungin gue Dia gitu, istilahnya mohon minta lah gitu, dukungan tolong dari di ini ya, ini. tapi gue nggak bisa di situ. Dan di situ gue memulai untuk buka hati gue ke yang lain, Oke, terus sembari melupakan dia. Cuman tetap dia ini datang terus gitu sampai loh. sekarang nih? Enggak. Sekarang sih udah enggak, Dan lu masih tahu kabarnya tuh? masih Oh, dia sama cowok itu lagi balik lagi? enggak. Oh, sama yang lain? Dia sehabis itu pas gue buka hati sama yang lain, dia juga pacaran dengan A dengan B, Oh, udah berarti banyak lah. usaha dia tuh cukup sampai di situ doang tuh? Waktu itu yang kan sampai emang lu tolak gitu? Gue bener-bener begini, gue udah nggak, mungkin gue udah nggak bisa karena alasan itu tadi gitu. Di situ dari wajangan dari bokap tadi gue jelasin ke dia gini loh, ini sih kan kamu sendiri yang ngomong sama nyokap kan, itu tembus ke bapak ngasih tahu ke aku gitu kan. Iya pokoknya di akhirnya di endingnya tuh lu nggak nerima karena udah dikasih 3 kali kesempatan. Ya gue Balik rasanya lu nggak ada perubahan. Iya balik lagi terus orang tua lu juga udah mulai nggak setuju ya akhirnya lu terakhir menolak dia endingnya berarti kan untuk lanjut. Oh. Udah ada kepikiran untuk ke berikutnya apa? Enggak sih. Enggak. Gue waktu itu juga pas gue ngebuka sama yang lain, hati gue tetap sama si dia. Oh masih nyangkut gitu ya. Kayak gue udah mencoba untuk, gue suka sama yang baru, cuman setengah hati gue atau berapa persen hati gue tetap Masih ke dia gitu ya. Contohnya gini, gue deket sama lu, cuman gue kepikiran juga sama si dia, Iya. sama mantan gue Berarti nggak tadi bisa itu. ngelupain 100% lah ya. Itu mungkin sampai sekarang gue masih kepo sama kehidupannya dia. Tapi dia kepo nggak kalau di depan? Gue ngerasanya kepo, Oh, dia sama-sama kepo nih. sama-sama Terus kepo. kalau ada momen dimana dia pengen balik Hah? dan dia bener-bener janji nih, gue untuk terakhir kali, untuk kesempatan terakhir nih keempat kalinya nih, gue nggak bakal ngulangin lagi. Lu bakal nerima apa enggak? Enggak. Tetap enggak. Karena ada Tapi kan lu dua-duanya sama-sama masih peduli nih. iya sih, cuman ada satu hal yang mungkin gue sama dia nggak bisa jadi satu lagi. Gitu. Gitu. Oh, hal apaan nggak boleh dikasih tahu? Dari orang tua lah. Oh, restu orang tua Restu berarti. Oh. Gue udah, Sebenarnya kalau emang orang tua lu ngerestuin, lu orang mau tua gue udah ngomong begitu, dan orang tuanya dia waktu itu sempat ngomong sama gue. ya udah lanjut aja. Ya waktu itu gue pas lebaran bro, pokoknya waktu itu gue ada sedikit masalah Enggak, gitu. pertanyaannya kalau dia balik lagi dan berjanji Iya, nih. gue tahu pertanyaan lu, makanya gue pengen jelasin. Oh. Lu tadi nanya kan kenapa kan? Oh. Alasannya ini. Dari pertama dari orang tua gue udah begitu kan, udah kasih tahu gue. Oh. Kedua, orang tuanya dia juga waktu itu gue ada satu masalah, dan bokapnya nelfon ke gue sampai ngomong begini nih, udahlah kan kamu udah nggak sama si itu gitu kan, si Mawar udah nggak sama si itu, ya udahlah, emang lo siapa sih gitu. Itu dari orang tua Iya, emang lu ceweknya siapa itu ya? sih gitu. Lu udahlah, lu sadar diri lah gitu. Gue intinya gitu ya. Lu sadar diri lah gitu. Nggak usah lagi masuk-masuk di kehidupannya dia gitu. Wah, kok sampai segitunya ya dalam hati gue. Gue selama seumur gue nggak pernah digituin sama orang gitu. Kok gue ngerasa kayak rendah banget di situ. Padahal itu di situ ada kesalahpahaman, bro. Yang dia nggak tahu, dan gue udah mencoba menjelaskan. Gue sampai demi Allah gini dia tetap diam loh gitu. Gue sampai digituin, dia udah gak usah ngomong gitu. Wah, gue di situ merasa kayak semakin kayak, oh kok jadi gini ya. Jadi berarti dalam hati gue, oh berarti gue udah
udahlah gitulah, Ngomongin perjuangan jodoh gue lah ya. udahlah gitulah. Di situ di titik itu gue ya udahlah gitu, sampai begitu bro. Jadi udah Ya, nggak mungkin nih, ya walaupun udah nggak mungkin lah gitu. walaupun sebenarnya lu masih mau ngasih kesempatan, tapi kayaknya udah nggak mungkin lah dari kedua pihak. Orang tua juga udah nggak. Ya walaupun gue sebenarnya bisa sih kayak lebih ngejelasin, kayak datang ke rumahnya untuk ngejelasin, cuman ya udahlah buat apa gitu loh. Orang gue juga sebenarnya, gue waktu pas putus gue ke rumah dia buat ketemu sama orang tuanya. Gue waktu itu ngomong udah nggak sama gini, baik bro tanggapannya gini, kasih solusi gini. Ya itulah ternyata di belakang itu tuh dia kayak menyimpan itu loh, Apa? Dendam? bukan dendam sih, kayak yang tadi kata-katanya kok dalam banget menurut gue ya. Sampai bilang lu tuh siapa sih gitu, kayak lu tuh udahlah gitu loh. Kayak Sampai merendahkan gua kayak, ya. kok sampai kayak gitu ya gitu. Padahal kan yang sebenarnya kan nggak kayak gitu gitu loh. Kayak kesannya gue tuh gue masih gangguin dia gitu loh. Jadi gue kayak lu kasarnya ya, udah lu nggak usah gitu loh. Lu siapa sih, lu harus sadar diri. Gue nilai waktu itu menurut gue seperti itu. Wow, menarik ya ceritanya ya, cukup panjang dan cukup jelas, amat jelas sih sebenarnya ini. Jadi intinya gitu sih ya buat si. Cuman ini jangan Oh, ada ditutup lagi? dulu. Oke, Jangan oke. ditutup Oh, dulu. ada lagi? Masih ada lagi nih. Oke. Ya closing dikit Oke, lah, serempet dikit. sekalian saran berarti nanti ya lo. Ya, waktu itu gue susah banget untuk nggak kepo tentang dia. Oke. Terus? Kayak gue stalking, Iya. gue nyariin, ya gitulah, gitu kan. Dan itu tuh membuat gue susah untuk membuka untuk hati yang lain, untuk membuka ke yang lain. Iya. Karena kepikiran. Dan pada satu titik gue udahlah gitu, udah waktunya gue untuk meninggalkan dia dan nggak begitu terus gitu. Kayak membuka ke yang lain lah. So laku banget ya gue ya. Punya pacar juga kagak ngomong begini. So oke banget. Ya terus lanjutin. Gitu dah. Pokoknya ya saran-saran gue nih untuk kalian yang mungkin ceritanya hampir sama kayak gue. Yaitu mungkin ada yang baik, ada yang enggak kan. Kalau menurut gue, kalau restu, Sedih gue jadinya kan dengernya. restu itu menurut gue nomor satu ya. Restu orang tua ya. Omongan orang tua itu menurut gue nomor satu, karena doa bro. Doa. Ada doa juga dan ada harapan di nasihat-nasihat orang tua itu. Makanya waktu pas sebelum bokap gue udah ngomong duluan begitu, kejadian kan. Bener. Dan menurut gue kalau lu udah digores, aduh dalam banget ya digores, udah disakitin sekali nih, 2 kali sampai situ, udahlah bro, pindah ke tempat lain. Nih. Jangan main dibecekan. Di luar dari restu orang tua, si cewek itu pengen berubah bener-bener ke lu mohon nih. Ini lu terima apa enggak? Dalam hati ya, Iya, di luar dari itu semua. terima. Masih sama berarti ya. mungkin gue bisa ngomong terima ya. Tapi tergantung juga kalau kondisinya kayak dulu. Kan gue nggak tahu bro sekarang kayak gimana. Ya, jadi saran gue sih ini sih, kalau misalnya lu sekali dua kali masih aja begitu, udahlah bro, jangan main dibecekan. Oh gitu. Jangan main dibecekan dah, udah susah. Gue kira cowok doang yang suka mainin cewek. Makanya ternyata cewek juga. Lu semua jangan menilai cowok dari sebelah mata bro. Asik. Ini dong. Jangan. Jadi Efek rumah jangan kaca. jangan ngomong semua cowok itu sama aja, enggak lah. Contohnya kayak gua yang terpuruk kan. yang gitu. disakiti ya. Aku yang tersakiti Oh, Judika. iya, bener. Nyanyi dulu apa nih? Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Anjay, aduh. Sangat-sangat merdu sekali. Merdu. Udah, ada yang mau disampaikan lagi gak sebelum gue tutup nih? Ini gue di sini tampan juga. Iyalah, jelas lah. Ya gitu sih kalau menurut gue. Ya pokoknya buat kalian yang lagi
menjalani hubungan asmara, kalau kalian baik-baik aja, kalian saling sayang, pertahanin bro. Saling setia tuh nomor 1 lah pokoknya. Jangan tergores lah ya Nah, pokoknya ya. jangan terpuruk kayak gue. Dan itu tadi, kalau lu udah tersakiti sekali, 2 kali, 3 kali udah susah dibenerin, pergi bro. Jangan terlalu dalam. Nanti lu semakin berdarah-darah. Udah. Dibuka set, tulisannya dia juga sini, nama dia semua. Aduh, Jauh udah Kacau. rusak itu rusak. Oke deh. Kayaknya gitu aja ya, sharing apa suka-suka asmara. enggak, kali ini. bentar dah. Ini Ada apaan lagi? bentar dah. Ini gue doang yang cerita. Hah? Ya iyalah. Oh, Kan enggak, dia suka- enggak dari sudut pandang lo juga gitu. Kalau Iya lo kan mau tadi nambahin apa gitu. Makanya kan tadi gue tanya, ternyata kan tetap aja lu nggak bisa kan. Yes, Ya udah. alright. Lu selesai ya? Udah selesai. Mau ngapain bang? Kirain Udah abis di sejam. gua. Udah sejam. Pengen banget diajakin bocahnya. Weh, sejam, Pak. gue juga ada cerita. Apaan tuh? Cerita gua sendiri lah. Apaan tuh? Ya, masa sekarang Lain pergantian momen berarti. Iya, Oh, gitu. Gak bisa ya? Nah, ntar aja di waktu berikutnya. Enggak, gini, kan tadi gue ngasih win-win solution kan. Ya pokoknya itu dari gue lah. Kan lu tadi udah dengerin, masa dengerin aja gitu. Oh, Nggak gitu. mau menambahkan atau apalah. Oke nih gitu. buat closing statement Iya, ya. nice. Itu yang gue Kalau gua Gua denger maksudnya tadi di sini gak Emang Maksudnya gua gitu. siapa yang nyuruh lu sih? Oh, Gue heran, bocah pengen berdiajakin, gede bener. Pengenan. Gua udah bingung mau ikut apaan. itu ada biar satu. Pengen banget diajakin syuting. Gak boleh ya? Aduh. Nih, oke, closing statement dari gue nih. Yang gue lihat sih, ya, gue nggak tahu ya. Kalau gue pribadi sih, ini kan berarti kan ada perang ego nih antara lu emosi lu, kontol diem anjing. Bocahnya ngambekan udah dikasih syuting. Pengen syuting juga apa? Casting dulu. Iya, pokoknya intinya kan ini ada perang ego antara lu dengan apa rasa sakit hati lu sama perasaan lu untuk apa namanya masih berharap lah sama dia. Iya. Cuma kan di satu sisi ini lu lebih memilih ikutin ego lu sakit hati ini karena satu kali udah nyakitin gua, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya lu udah nggak bisa nerima. Nah kalau gua sih pribadi sih ya makanya tadi ada sebuah pertanyaan di mana di luar dari restu itu apa lu masih mau nerima apa enggak, ternyata jawaban lu enggak. Ya gue sangat menyayangkan sih karena di Kok enggak? kata lu tadi enggak kan? Kan gue pengen mencoba. Oh mencoba. Oh, iya. Gue nggak bilang iya, cuman mencoba. Oke. Gitu. Iya karena di satu sisi lu mengikuti apa namanya sakit hati lu ini kan belum tentu ini bisa gimana ya. Jadi si ego ini, si sakit hati ini belum tentu bisa itu jadi yang terbaik karena kalau lu masih ngikutin rasa apa namanya ego lu sampai kapanpun lu bakal sakit hati terus dan itu nggak akan berakhir. Tapi kalau lu mencoba untuk apa namanya memerangi itu dan menyudahi itu, ya mungkin bisa jadi apa terbuka jalan yang terbaik kan karena lu juga udah mau mencoba kan. Berarti lu mau memenangkan rasa ini lo kan perasaan lu nih yang sesungguhnya sebenarnya gue masih sayang nih walaupun dia udah nyakitin segala macem. Itu sih yang gue dapet sih walaupun endingnya lu akan mencoba gitu. Dan ini satu lagi ya, gue ngomong begini, gue nggak sebenarnya gue nggak, kan ini tadi kan pertanyaan dan itu ada akar kesini ya. Gue sama sekali nggak ingin gue cerita begini untuk untuk menjelekkan satu atau dua orang gitu ya. Ini hanya sharing. Iya. Gue juga sendiri, gue juga sadar dengan kesalahan gue, dengan kekurangan gue, makanya kejadian seperti ini gitu kan. Makanya sebelumnya gue juga mohon maaf dengan apa yang telah gue utarakan ke siapapun itu. Gue minta maaf kalau ada yang salah-salah kata yang udah gue ungkapin gitu. Cuman yang gue ceritain ya seperti itu. Iya. Nggak ada yang ya gitulah.
nggak ada yang Nggak ada yang direkayasa. dilebih-lebihin itu. Oke. Karena lu bisa nilai lah tadi gue ngomongnya juga beneran Iya gitu sih, lu bener real sih itu. dari hati banget gitu. Terlihat penonton juga pasti ngeliat. Ya udah kali ya, di suka-suka asmara kali ini segitu aja. Tungguin bintang tamu selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya. Jangan Semoga lupa bermanfaat. subscribe. Ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di like, di share. Gue nggak pasti ngomong bahasa Inggris ya. Ini nggak apa-apa. Mulut Jawa bro. Siapa tahu kan kisah lu itu bisa inspirasi buat orang lain. Iya sih. Atau lu mungkin ada yang sama nih kisahnya, lu bisa komen di bawah. Bisa komen, merasakan rasa yang sama sama Abang Agoy ini. Egoy. Oh Agoy ya. Aku yang sebelah. Oh iya lupa. Kan di atas fuckboy ada Egoy. Iya sorry. Ya ilah, gitu dong lagi. Ya elah Goy. Ya, gitu. Ya deh segitu aja ya video kali ini ya. Thank you ya.